Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Amma ba'd. Pertama-tama puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya kita bisa berkumpul kembali pada pekan kali ini untuk melaksanakan agenda atau kegiatan pembelajaran seperti biasanya. Dan tidak lupa salawat serta salam kita curah limpahkan kepada utusan Allah, yaitu Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati kepada Bapak Miftahul Fikri sebagai dosen pengampu mata kuliah usul fikih, dan yang saya banggakan teman-teman kelas PAI 1B yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Di sini kami akan mempresentasikan tentang kaidah maknawiyah maqasid asy-syariah. Kaidah maknawiyah maqasid asy-syariah ini terdiri dari 3 poin, yaitu pengertian maqasid asy-syariah yang akan dibacakan oleh Fadil Yasin Al-Fikri, yaitu saya sendiri. Dan yang kedua yaitu bentuk-bentuk maqasid asy-syariah yang akan dibacakan oleh Fatimah Az-Zahra. Dan yang ketiga ada cara memahami maqasid asy-syariah itu yang akan dibacakan oleh Askia Syairah Khairani. Oke, yang pertama pengertian maqasid asy-syariah. Dalam kitab Al-Ijtihad Al-Maqasidi karya Profesor Dr. Nuruddin bin Mukhtar Al-Khadimi mengatakan bahwa maqasid asy-syariah terdiri dari 2 kata, yakni maqasid dan syariah. Kata maqasid adalah bentuk jamak dari kata maksud yang berarti kesenjangan atau tujuan. Sedangkan asy-syariah secara bahasa memiliki arti atau makna, yaitu jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Maqasid syariah ini dapat dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama maqasid asy-syar'i, yaitu tujuan Tuhan, ialah maqasid yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mensyariatkan hukum. Tujuannya ialah mengambil kebaikan dan menolak kejahatan di dunia dan akhirat. Dan yang kedua yaitu maqasid al-mukallaf, berperan menentukan sah atau batal suatu amalan, yang tujuannya adalah syariat bagi hamba dalam melakukan sesuatu perbuatan. Kemudian yang kedua akan bentuk-bentuk maqasid syariah akan dibacakan oleh Fatimah Az-Zahra. Bentuk-bentuk maqasid syariah. 1. Maqasid syariah untuk melindungi agama. Contoh penjagaannya adalah dengan melaksanakan sholat dan zakat, sedangkan dari segi pencegahannya adalah dengan jihad dan hukuman bagi orang yang murtad. 2. Maqasid syariah untuk melindungi jiwa. Contoh penerapannya adalah dengan makan dan minum, sedangkan dari segi pencegahannya adalah dengan menegakkan hukum qisas, yaitu utang nyawa dibayar nyawa, atau diyat, yaitu hukuman yang bersifat harta yang diserahkan kepada korban apabila masih hidup atau kepada wali korban apabila sudah meninggal. 3. Maqasid syariah untuk melindungi pikiran. Cara penerapannya yaitu dengan makan dan mencari makan, sedangkan cara pencegahannya adalah dengan menegakkan hukuman bagi pengonsumsi narkoba. 4. Maqasid syariah untuk melindungi harta. Cara penjagaannya yaitu dengan melakukan jual beli dan mencari rezeki, sedangkan cara pencegahannya yaitu menegakkan hukum potong tangan bagi orang yang mencuri. 5. Maqasid syariah untuk melindungi
untuk melindungi keturunan. Cara penjagaannya adalah dengan dalam bentuk pernikahan, sedangkan pencegahannya adalah dengan cara menegakkan hukuman bagi orang yang berzina. Bismillahirrahmanirrahim. Cara dalam memahami maqasid al-syariah. Di sini ada 3 cara yang dikemukakan oleh Al-Syatibi dalam upaya memahami maqasid al-syariah. Yang pertama, melakukan analisis terhadap lafal perintah dan larangan. Cara pertama ini dilakukan dalam upaya telaah terhadap lafal dan perintah larangan yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis secara jelas sebelum dikaitkan dengan permasalahan-permasalahan yang lain. Artinya, kembali kepada makna perintah dan larangan secara hakiki. Cara pertama ini diarahkan untuk memahami ayat-ayat dan hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah-masalah ibadah. Dan yang kedua, melakukan penelaahan ilat perintah dan larangan. Cara kedua dengan melakukan analisis terhadap ilat hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis, seperti diketahui bahwa ilat itu ada yang tertulis dan ada pula yang tidak tertulis. Jika ilatnya tertulis, maka harus mengikuti kepada apa yang tertulis, dan jika ilatnya tidak tertulis, maka harus dilakukan tawakuf atau tidak membuat suatu keputusan. Dan yang ketiga itu analisis terhadap sikap diamnya syari dalam pensyariatkan suatu hukum. Cara yang ketiga dengan melihat sikap diamnya syari atau pembuat syariat dalam pensyariatan hukum. Di sini dapat disimpulkan bahwa cara pertama lebih diarahkan pada aspek ibadah, cara yang kedua pada aspek muamalah, dan cara yang ketiga pada keduanya. Cara-cara tersebut merupakan kombinasi cara mengetahui maqasid al-syariah melalui pendekatan lafal dan makna. Sekian, terima kasih.